Hai guys, thank you udah mampir di video ini. Kali ini aku mau ajak kalian untuk bahas kasus ini yang terjadi di Cepogo, Boyolali kepada pemilik rumah ini. Yang dilakukan oleh orang ini sebagai pelakunya karena masalah kesulitan keuangan, hutang pribadi, dan juga masalah warisan. Sampai akhirnya berujung menjadi malapetaka dengan apa yang udah dia lakukan di rumah ini. Makanya kasus ini menarik banget untuk kita bahas supaya bisa jadi peringatan untuk kita semua untuk lebih berhati-hati lagi di masa depan. Karena nggak ada yang tahu ke depan kita akan menghadapi orang seperti apa, bahkan orang terdekat pun bisa menjadi ancaman untuk kita. Paling tidak kita punya pengalaman setelah nonton kasus ini untuk menghindari masalah apapun di masa depan. Oke lah, seperti apa kisah dan kasusnya. Jadi kalau udah duduk santai atau rebahan, fokus. Nah, ini dia kasusnya. Jadi ini Jumiem, lansia berumur 64 tahun yang tinggal di rumahnya ini yang ada di Desa Gebuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Yang mana di rumah Ibu Jumiem ini yang tinggal hanya seorang diri karena suaminya sudah lama almarhum. Sedangkan anak sematawayangnya itu tinggal dan merantau di Jakarta. Kesibukan Ibu Jumiem ini di rumahnya itu berjualan bubur di dapur rumahnya, yang dia buat sendiri di dapurnya dengan peralatan seadanya. Dan selain berjualan bubur, dia juga menjual lauk pauk yaitu tempe mendoan dan warung makan dengan menu seadanya yang cukup laris di wilayah sekitar rumahnya. Dari hasil berdagang di rumahnya itu, Ibu Jumiem itu sampai bisa menabung dan bisa membeli perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang biasa dia pakai sehari-hari. Sampai warga sekitar menilai Ibu Jumiem itu sebagai orang yang berada di desanya. Di desanya, Ibu Jumiem itu juga dikenal sebagai orang yang ramah dan suka bersosial dengan warga sekitar. Bahkan suka ikut kegiatan di desanya yaitu arisan dengan ibu-ibu warga di sana. Di samping itu, Ibu Jumiem juga punya satu keponakan yang bernama Nurianto, yang tinggal di belakang rumah Ibu Jumiem ini, dan tinggal bersama orang tuanya yang sebagai kakak kandung Ibu Jumiem. Nah, Nurianto yang saat itu sudah berusia 42 tahun itu masih tinggal dengan orang tuanya. Soal pernikahannya, sebenarnya Nurianto ini sudah pernah menikah, bahkan sampai 3 kali menikah. Namun semuanya berakhir cerai. Tapi di tahun 2022, dia menikah lagi secara siri dengan seorang wanita asal Bandungan, Kabupaten Semarang yang bernama Mutmainah, yang usianya sudah berusia 40 tahun. Namun setelah menikah, mereka ini tidak tinggal satu atap. Karena saat itu istrinya tetap memilih tinggal di wilayah Bandungan yang bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Nah, sedangkan Nurianto itu tetap tinggal dengan orang tuanya di belakang rumah Ibu Jumiem ini. Soal pekerjaannya, saat itu Nurianto ini nggak punya pekerjaan tetap, karena dia bekerja yang cuma sebagai kuli serabutan. Nah, karena pekerjaannya kuli serabutan itu yang nggak selalu ada pekerjaan, jadinya sehari-harinya itu cuma disibukkan memancing di tempat pemancingan yang dekat dari rumahnya. Karena itu Nurianto sering mengalami kesulitan keuangan, sampai sering ngutang rokok di warung Ibu Jumiem ini yang nggak pernah dibayar. Di bulan Maret tahun 2023, saat Nurianto datang lagi ke warung Ibu Jumiem ini untuk ngutang, itu langsung ditolak karena Ibu Jumiem juga kesel hutang-hutangnya itu nggak pernah dibayar. Karena nggak dikasih ngutang lagi, kemarahannya itu mulai muncul ke Ibu Jumiem yang dianggapnya pelit. Bukan hanya itu, orang tua Nurianto juga sedang berselisih masalah warisan keluarga dengan Ibu Jumiem, yang dianggapnya nggak adil dalam pembagian warisan keluarga. Nah, jadinya itu pun yang menambah kemarahan Nurianto ini ke Ibu Jumiem. Dari masalah inilah yang akan menjadi kisah tragis nantinya yang menimpa Ibu Jumiem. 1 bulan kemudian, yang udah di tanggal 1 April 2023, yang saat itu sudah masuki bulan Ramadan, istri Nurianto ini datang ke rumahnya untuk ketemu dengan Nurianto yang saat itu istrinya Nurianto ini terjerat masalah hutang. Jadi sang istri minta tolong ke Nurianto untuk dicarikan pinjaman sebanyak 5 juta buat nutupin hutangnya di luar, yang kemungkinan tutup lubang gali lubang. Jadinya Nurianto itu sempat mencari pinjaman ke teman dan juga ke tetangganya, namun gak ada yang mengasih. Nah, karena udah buntung jalan, jadinya Nurianto ini kepikiran untuk nyoba minjem uang ke Ibu Jumiem lagi.
Tapi di dalam pikirannya, jika Ibu Jumiem ini nggak mau ngasih, dia berencana untuk langsung mengeksekusi Ibu Jumiem untuk merampas barang-barangnya, yaitu gelang, kalung emas yang dipakai Ibu Jumiem. Karena dia juga tahu Ibu Jumiem yang udah lanjut usia itu hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Apalagi dia yang udah niat untuk melakukan rencana ini, itu ingat masalah sebelumnya yang cekcok dengan Ibu Jumiem sampai menyimpan rasa dendam di hatinya yang memperkuat niatnya lagi untuk menghabisi Ibu Jumiem. Setelah kuat dengan niatnya, dia pun langsung menyiapkan linggis dan sarung tangan yang sudah dia siapkan di rumahnya. Lalu 2 hari kemudian di tanggal 5 April jam 8 malam, setelah Ibu Jumiem pulang sholat tarawih dan situasi desa yang juga sudah sepi, Nurianto pun langsung menuju ke rumah Ibu Jumiem yang sudah membawa linggis dan sarung tangan untuk ketemu dengan Ibu Jumiem. Nah, pada awalnya Nurianto itu basa-basi untuk membeli rokok. Setelah itu baru dia mencoba untuk meminjam uang sebanyak 5 juta. Namun Ibu Jumiem langsung menolak dengan alasan tidak punya uang, yang padahal takut tidak dibayar. Nah, karena udah niat dari awal jika nggak dapat pinjaman atau ditolak itu langsung dieksekusi, jadi Nurianto pun menunggu celah yang pas untuk menghabisi Ibu Jumiem. Ketika posisi Ibu Jumiem yang membelakangi Nurianto, disinilah kesempatan itu. Tanpa pikir panjang, Nurianto pun langsung mengeksekusi Ibu Jumiem menggunakan linggis yang dihantam ke kepalanya sampai jatuh, namun masih bergerak, bahkan sempat teriak minta tolong. Karena itu dia pun melanjutkan eksekusinya menggunakan pisau yang ada di dapur dan juga menggunakan tabung gas 3 kilo yang dihantam ke kepalanya lagi sampai akhirnya Ibu Jumiem hidupnya pun berakhir di situ. Pada awalnya kejadian itu emang gak ada yang tahu, karena emang gak ada yang mendengar teriakan Ibu Jumiem sebelumnya. Ditambah rumahnya yang emang agak berjarak dari rumah tetangganya. Setelah dipastikan Ibu Jumiem yang udah gak bernyawa dan juga udah puas dengan segala dendamnya, dia pun langsung mengambil gelang emas dengan berat 50 gram seharga 18 juta dan kalung emas dengan berat 14 gram seharga 3,5 juta yang dipakai Ibu Jumiem. Lalu dia ke kamar lagi membongkar mencari surat-surat emasnya. Setelah dapat, dia kembali lagi ke dapur dan membongkar lagi laci warung dan mengambil uang sebanyak 135.000 di toples yang ada di situ. Nah, karena sudah kelamaan di situ, takut ada orang yang membeli ke warung, jadinya Nurianto pun langsung pergi dan juga menutup semua pintu rumah di situ. Setelah itu dia kembali ke rumahnya membawa linggis, pisau dapur, dan tabung gas yang dia gunakan tadi untuk mengeksekusi Ibu Jumiem sebelumnya. Lalu dia simpan di kamarnya karena takut dijadikan barang bukti. Lalu Nurianto pun langsung mengganti baju dan celana yang berlumuran bercak merah dan membersihkan diri. Setelah beres, Nurianto itu udah mulai panik dan gelisah dengan apa yang udah dia lakukan. Karena malam itu juga dia pun langsung melarikan diri dari rumahnya menggunakan motornya dan langsung menuju ke rumah istrinya yang ada di Bandungan, Semarang. Di tengah perjalanan, Nurianto yang masih kepikiran itu sempat berhenti dan menenangkan diri sambil menghubungi istrinya kalau malam ini dia mau datang ke sana. Namun karena malam itu istrinya yang masih kerja di pabrik, jadinya istri Nurianto ini nyuruh Nurianto untuk jemput dia di pabrik. Setelah itu barulah mereka sama-sama ke rumah istrinya. Setelah udah agak tenang, barulah ia melanjutkan perjalanan lagi dari desanya menuju pabrik tempat istrinya bekerja yang ada di Bandungan. Setelah ketemu, barulah mereka sama-sama pergi ke rumah istrinya. Sesampai di rumah, Nurianto yang gemetaran karena panik itu langsung menyerahkan gelang dan kalung emas beserta surat-surat hasil rampasannya ke istrinya. Dan juga menceritakan ke istrinya soal apa yang udah dilakukan ke Ibu Jumiem yang sebagai bibinya. Nah, awal mendengar cerita dari Nurianto, istri Nurianto itu sempat kaget. Tapi karena dia juga yang saat itu sedang membutuhkan uang, jadinya kalung dan gelang emasnya itu langsung dia terima. Besoknya istrinya itu langsung pergi ke salah satu toko emas yang ada di wilayah Bandungan untuk menjual kalung dan gelang emasnya yang berhasil terjual sebesar 21,5 juta. Setelah itu dia pun langsung membayar utangnya dan sisanya pun langsung diberikan kepada Nurianto yang menunggu di rumah. Sedangkan Nurianto yang gak berani pulang itu menetap di rumah istrinya untuk bersembunyi dari masalah yang udah dia lakukan. Setelah Nurianto melakukan aksinya di malam kejadian, di pagi harinya sekitar jam 6 pagi di mana hari sudah mulai terang, Ibu Nurianto yang mendatangi rumah Ibu Jumiem ini dengan maksud ingin membeli. Namun pintu warung Ibu Jumiem masih tutup.
Di situ, Ibu Nuryanto itu sempat merasa aneh karena biasanya pintu masuk warung Ibu Jumiem itu sudah buka sejak jam 5 pagi. Nah, karena merasa nggak biasa dan aneh, Ibu Nuryanto itu sempat berusaha memanggil namun nggak ada sautan. Jadi Ibu Nuryanto sempat mendorong pintu warung yang ternyata nggak dikunci. Ketika pintunya sudah terbuka, Ibu Nuryanto itu kaget karena melihat Ibu Jumiem yang udah terbaring di lantai dapurnya dengan kondisi yang bikin dia syok. Jadi dia pun langsung buru-buru lari ke rumahnya untuk melaporkan kejadian ini ke Bapak Nuryanto. Lalu mereka balik lagi ke rumah Ibu Jumiem. Karena di situ Bapak Nuryanto itu langsung kaget setelah melihat Ibu Jumiem yang sebagai adik kandungnya itu sudah dalam keadaan hancur bersimbah cairan merah di lantai. Karena itu mereka pun langsung ke rumah Pak RT untuk melapor soal kejadian ini. Lalu Pak RT dan juga beberapa warga di sana berdatangan ke rumah Ibu Jumiem untuk ngecek langsung, yang ngebuat mereka semua kaget dengan apa yang sudah terjadi ke Ibu Jumiem. Setelah itu Pak RT langsung melaporkan kejadian semua ini ke pihak kepolisian ke Polres Boyolali. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian itu langsung berdatangan di mana tubuh Ibu Jumiem itu langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Muwardi yang ada di kota Solo untuk diotopsi. Di TKP polisi juga langsung berusaha menyelidiki dengan mengerahkan anjing pelacak untuk ngendus cairan merah Ibu Jumiem. Lalu anjing pelacaknya itu mulai jalan yang mengarah ke rumah Nuryanto dan berputar-putar di sekitar situ. Namun tidak butuh waktu lama, anjing pelacaknya itu langsung masuk ke rumah, lalu masuk ke kamar Nuryanto dan mencium linggis, pisau dapur, tabung gas, dan juga pakaian milik Nuryanto yang masih ada bercak merah yang ditemukan di kamarnya. Nah, orang tua Nuryanto yang gak tahu apa-apa itu pastinya kaget dan cuma bisa menjelaskan ke polisi kalau pakaian itu milik anaknya yang saat itu udah gak ada di rumah. Karena itu polisi pun langsung memburu Nuryanto untuk melacak keberadaannya. Setelah 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2024, setelah polisi menemukan informasi keberadaannya, disitulah Nuryanto pun berhasil ditangkap saat dia sedang nongkrong di salah satu warung kopi yang ada di daerah Umbul Sidomukti, wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah itu dia pun dibawa untuk diperiksa dan diinterogasi. Nah, karena semua bukti-bukti udah ditemukan di kamarnya tadi, Nuryanto pun gak bisa berbuat banyak, yang udah pasrah lalu mengakui dan menceritakan semuanya. Di dalam pengakuannya dia juga tega dan nekat melakukan itu semua demi melunasi hutang istrinya, dan juga ngaku kesal dengan Ibu Jumiem karena pelit, karena nggak mau ngasih Nuryanto ngutang dan juga masalah warisan sebelumnya. Selain itu dia juga ngaku kalau emas hasil rampasan dari Ibu Jumiem itu sudah diserahkan ke istrinya. Karena pengakuan itu, polisi pun langsung menangkap juga Mutmainah yang sebagai istrinya, dan juga ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjual hasil rampasan emas milik Ibu Jumiem. Lalu di sisi lain, seluruh warga desa juga nggak menyangka setelah tahu pelaku di kasus ini akhirnya berhasil diamankan. Apalagi pelakunya itu ternyata Nuryanto yang dikenal sebagai keponakan dari Ibu Jumiem. Padahal di desanya Nuryanto itu dikenal sebagai orang yang ramah dan pendiam, serta bukan orang yang bermasalah di desanya. Tapi ternyata nekat dan tega melakukan itu semua di balik sikapnya yang ramah dan pendiam di mata warga desanya. Sedangkan Ibu Jumiem akhirnya dimakamkan di pemakaman di desanya yang ada di Desa TPU Gebuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Lalu Nuryanto dan istrinya itu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali, di mana di sana Nuryanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti secara sah udah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan istrinya yang sebenarnya nggak terlibat aksi menghabisi nyawa yang dilakukan Nuryanto, bahkan awalnya dia yang sama sekali nggak tahu apa-apa, namun tetap dinyatakan bersalah karena udah ikut menjual barang hasil rampasannya. Karena itu dia pun akhirnya dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Ya, jadi itulah akhir dari kasus ini. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil sama-sama dari kejadian ini, supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini tidak terjadi lagi dimanapun itu. Oke lah, demikian kisah dan kasusnya yang udah kita bahas. Tetap pantau channel ini terus, karena masih banyak lagi perjalanan kasus-kasus yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke lah, gue Iko, sampai jumpa lagi. Ciao.